Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali dengan saya, Ibu di era Industriani MPD. Dalam ini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan ke-16 statistika deskriptif, ya. Yakni tentang distribusi binomial, distribusi Poisson, dan distribusi hipergeometris. Untuk jelasnya, mari kita lihat materi tersebut, yakni pertemuan ke-16. Ya, untuk pertemuan ke-16 ini yang pertama adalah tentang distribusi binomial, ya, saya scroll ke atas dulu. Yang mana distribusi ini mempunyai ciri yang pertama adalah ada kejadian sukses dan ada kejadian gagal, ya. Nah, ini distribusi binomial. Distribusi ini mempunyai ciri diantaranya adalah diulang sebanyak n kali percobaan. Kemudian setiap kali percobaan dibedakan menjadi dua, yakni percobaan kejadian sukses yang dilambangkan dengan simbol S, dan kemudian kejadian yang gagal dilambangkan dengan simbol G. Untuk kejadian sukses, peluangnya adalah P kecil, dan untuk gagal adalah 1 min P, itu Q kecil. Ya. Nah, dan terakhir, bila semua hasil ini muncul dan pasti saling bebas antara satu dengan yang lainnya. Contoh yang pertama, supaya jelasnya, untuk sebuah uang logam yang seimbang dilempar sebanyak 100 kali, yang mana munculnya sisi gambar disebut sebagai kejadian sukses, kemudian munculnya sisi angka disebut sebagai kejadian gagal, maka peluang suksesnya atau PS sama dengan 1/2. Mengapa 1/2? Karena ada dua sisi, yaitu gambar dengan angka, maka di sini kejadian gambar yang keluar adalah 1/2, ya. Yang dimaksud dengan sama dengan P kecil, dan kejadian gagalnya adalah juga 1/2, yang mana 1/2 diambil dari 1 dikurang 1/2 atau 1 kurang setengah, maka dia menjadi Q kecil, ya, dan bersifat tetap. Yang mana untuk kejadian satu dengan saling bebas, maka dia PS iris Q, yang mana PS dekat dengan PG, seperti itu, ya. Nah, contohnya yang lainnya, sebuah mata dadu dilemparkan sebanyak 100 kali, kemudian muncul mata dadu sisi 6 disebut sebagai kejadian sukses, dan kemudian munculnya bukan bermata 6 disebut sebagai kejadian yang gagal, maka dia PS atau P sukses atau peluang sukses sama dengan 1/6, ya, karena ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga angka 6 hanya ada 1, maka dia 1/6. Ini adalah peluang suksesnya, dan peluang gagalnya adalah berarti dia 1 dikurang 1/6. Ya, 1 kurang 1/6, maka adalah dia menjadi 5/6, maka dikatakan sebagai Q atau katakanlah peluang yang gagal, seperti itu, ya. Nah, kemudian contoh yang ketiga, diamati bahwa kelamin bayi yang lahir di RS Petalaya dalam 1 bulan, ini laki-laki dikatakan sebagai sukses, kalau lahir bayi perempuan dikatakan sebagai peluang gagal, maka di sini tidak ada probabilitas bayi laki-laki yang sukses, maka dia menjadi PS, yaitu 1/2, dan yang gagal dikatakan bahwa yang bukan laki-laki, maka dikatakan gagal, maka dia 1 dikurangi setengah. Ini sebagai P kecil, ini sebagai Q kecil, seperti itu, ya. Contoh lainnya, nah, sebelum contohnya kita lihat rumus daripada distribusi binomial adalah CNX, yang mana N-nya adalah banyaknya percobaan, X yang adalah kejadian yang muncul, maka P-nya peluang sukses berpangkat X dikalikan Q peluang gagalnya dipangkatkan dengan N dikurang X, ya. Contohnya langsung kita lihat di sini. Apabila sebuah percobaan statistik diulang sebanyak 4 kali, maka N-nya 4, dikatakan peluang suksesnya 2/3, peluang gagalnya 1/3. Nah, ditanyakan di sini banyaknya peluang sukses jika yang suksesnya 0, jadinya peluangnya 1, 2, 3, dan 4. Nah, berarti kita gunakan rumus binomial, yang mana dia NX, P berpangkat X, dikalikan dengan Q berpangkat N min X, ya. Yang mana N-nya adalah banyaknya percobaan, yaitu N yang banyak 4 kali, K-nya adalah peluang yang muncul dari yang sukses tadi, maka X-nya bisa 0, 1, 2, 3, 4, karena percobaan sebanyak 4 kali, ya. Sehingga jika munculnya yang suksesnya itu 0 atau tidak muncul yang sukses, maka dia C40, 2/3 pangkat 0, kemudian 1/3 pangkat 4. Mengapa demikian?
Karena 4 kali percobaan yang munculnya tidak ada yang sukses maka dia 0, peluang yang sukses 2/3 maka dia berpangkat 0, yang tidak suksesnya adalah 1/3 berpangkat 4, maka hasilnya 1/81. Begitu seterusnya sama sampai kepada PX4 maka dia C44, kombinasi 44 ya. Kemudian dikalikan dengan 2/3 pangkat 4, 1/3 pangkat 0, maka hasilnya 16/81. Sehingga jika di total peluangnya adalah 8/1 tambah 24/81, 32/81 tambah 16/81, maka hasilnya sama dengan 1. Ya. Nah, contoh lainnya distribusi binomial. Seorang peluang penjual mengatakan bahwa 25% dari barangnya rusak karena akibat kecelakaan. Kemudian ada pembeli, jika seorang pembeli dagangannya sebanyak 10 buah, tentukanlah probabilitas orang itu akan mendapat 5 barang yang cacat atau 5 barang yang rusak. Kemudian probabilitas orang itu memperoleh paling banyak 3 barang yang cacat. Nah, di sini ada 2 hal ya. Yang pertama, kalau dia mendapatkan 5 barang yang cacat, berarti dia X-nya ada 5, begitu ya. Tetapi yang bagian 2 inilah paling sedikit 3 barang yang cacat. Berarti bisa tidak ada barang yang cacat, paling banyak 3 barang yang cacat, maka dia bisa tidak ada barang yang cacat, 1 barang cacat, 2 barang cacat, 3 barang cacat, seperti itu. Ya, sehingga X-nya bisa 0, 1, 2, dan 3. Oke, kita lihat di sini. Karena dia membeli sebanyak 10 barang tadi, ya, sehingga N-nya 10, kemudian dikatakan bahwa 25% barang yang rusak, maka peluang rusaknya adalah atau peluang suksesnya 0,25 dan peluang gagalnya 0,75. Sehingga didapatkanlah di sini bahwa untuk rumus binomialnya adalah C10X dikalikan dengan 0,25 pangkat X dikalikan dengan 0,75 ini harusnya ya, 0,75 berpangkat 10 dikurang X, seperti itu ya. Nah, sehingga kalau mendapatkan 5 barang yang cacat, karena cacat itu yang dikatakan tadi bahwa dia rusak kan 0,25, maka ada 10 barang yang dia beli, 5 barang yang cacat, maka C10,5. Kemudian 0,5 berpangkat dari mana 5? Karena didapatkan barang yang cacatnya 5. Ya, maka 0,5 pangkat 5 kalikan 0,75 berpangkat 10 dikurang 5 yaitu 5 gitu ya. Maka hasilnya 0,0584. Nah, sekarang paling banyak 3 barang cacat. Berarti bisa 1 barang cacat, 2 barang cacat, 3 barang cacat. 3 barang cacat ya. 0, 1, 2, dan 3. Kalau 0 barang cacat sudah jelas. Ya, caranya adalah 10 kosong 0,25 pangkat 0, 0,75 pangkat 10. Gitu kan? Ya. Kalau X1 maka dia 10 1 0,25 pangkat 1 0,75 ini ya. 0,75 harusnya berpangkat 9 dan seterusnya. Bagaimana dengan X dengan 3? Maka dia C10 3 dikalikan 0,25 pangkat 3 0,75 berpangkat 10 kurang 3 yaitu pangkat 7. Maka dapat hasil 0,2503. Di total kita yang paling banyak 3 barang cacat adalah 0,7759 ya. Nah, yang kedua distribusi Poisson. Distribusi Poisson ini sebetulnya kelanjutan dari distribusi binomial. Mengapa demikian? Jika terjadi nanti N-nya terlalu besar, misalkan 1000 N ya, kemudian P-nya terlalu kecil, peluangnya 0,002, maka kalau kita gunakan distribusi binomial, maka akan terjadi C1000X. 0,02 pangkat X, 0,9 pangkat 1000 min X. Ini sangat terlalu besar, maka untuk lebih mudahnya jika N-nya terlalu besar, P-nya terlalu kecil, kita gunakan distribusi Poisson. Nah, adapun rumusnya menggunakan distribusi Poisson adalah Px sama dengan X, dia menjadi E berpangkat min mu, dikalikan dengan mu berpangkat X per X faktorial. Nah, apa itu E-nya? E-nya adalah epsilon dengan angka 2,71828. 71828 itu adalah angka E-nya. Mu-nya dari mana? Mu-nya dari NP. Apa itu NP? N-nya adalah banyaknya percobaan dan P-nya adalah peluang dari percobaan tersebut. Ya. Nah, sehingga contohnya di sini bisa Anda lihat langsung
Jika ada 100 percobaan dengan peluang 0,05, tentukanlah peluang suksesnya ya 0,05, 0,005 begitu. Hitunglah PX 15. Nah, kalau kita menggunakan distribusi binomial, maka akan menjadi PX 15 yaitu dengan cara C 115 ya, ini 0,005 adalah P-nya, peluangnya berpangkat 15, kemudian dia yang gagalnya 0,95 berpangkat 100 kurang 15, maka 5. Akan sulit menghitungnya, akan terlalu besar, sehingga kita gunakan distribusi Poisson dengan cara kita hitung terlebih dahulu mu-nya. Mu-nya sama dengan N dikali P, yang mana N-nya adalah 100, P-nya 0,005, maka mu-nya 0,5. Nah, dengan demikian kita gunakan rumus distribusi Poisson sehingga dia PX sama dengan X adalah E berpangkat min mu dikali mu berpangkat X per X faktorial seperti itu ya, sehingga lihat jelas dengan dia didapatkan untuk X-nya berapapun akan dengan mudah kita hitung seperti ini ya. Adapun kalau ditanya X-nya ada 15, maka dengan mudah kita dapatkan E berpangkat min 0,5, dari mana 0,5-nya adalah dari mu-nya ya. Dari mu-nya dengan cara N dikali P. Maka E berpangkat min 0,5 dikalikan ini mu-nya 0,5 berpangkat 15. Dari 15-nya karena ditanyakan X 15 per X faktorial. Ini 15 faktorial. Bisa dihitung ya dengan mudah, maka dapatlah P-nya 0,00 sekian ya. Contoh juga kita lihat ini jika X terlalu besar, jika N-nya terlalu besar, adapun P-nya terlalu kecil ya. Dari hasil studi itu ada rata-rata 1 orang dengan 1.000 orang sarjana ekonomi yang tinggal di kota tertentu. Nah ini ya, sehingga dari 1.000 orang diambil 1 orang. Ini sangat kecil P-nya karena P-nya adalah 1/1000 atau 0,001 ya. Nah kemudian diambil sampel 100 surat yang berlangganan perangkat tersebut. Nah, pertanyaannya di sini adalah berapa probabilitas lembaga studi itu akan menerima kembali surat permintaan berlangganan? Ada 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 dari masing-masing kota tersebut ya. Nah, sehingga di sini kita ambil bahwa X-nya 0, 1, 2, 3, sampai 5. N-nya adalah 100 ya, karena ada 100 surat yang akan dilihat. Kemudian peluangnya adalah dari 1.000 orang ada 1 orang, maka dia 1/1000, maka kita dapatkan mu-nya adalah NP, yaitu 100 kali 0,01, maka mu-nya 0,1. Nah, adapun ditanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, maka didapatlah di sana X-nya mulai dari 0, maka E berpangkat min 0,1. Dari mana min 0,1? Dari mu, karena rumusnya E berpangkat min mu dikali 0,1 berpangkat X per X faktorial ya, sehingga hasilnya E berpangkat min 0,1 pangkat 0 per 0 faktorial. Mengapa 0 faktorial? Untuk X sama dengan 0. Jika untuk X sama dengan 1 maka dia 1 faktorial. Ini pun 0,1 berpangkat 1. Jika 2 maka dia E berpangkat min 0,1 karena mu-nya adalah 0,1. E berpangkat min mu rumusnya ya. Kemudian mu berpangkat X per X faktorial. Karena X-nya 2 maka seperti ini ya. Sampai kepada X-nya 5. X-nya 5 maka E berpangkat min 0,1 dari mu-nya. Kemudian 0,1 mu-nya berpangkat 5. Mengapa berpangkat 5? Karena X-nya 5 per 5 faktorial. Karena X-nya berpangkat 5 ya. Jika demikian. Nah, itu untuk distribusi distribusi Poisson ya. Kita langsung ke distribusi hipergeometrik ya. Distribusi hipergeometrik ini jika dalam suatu percobaan ada 2 macam N. Yang pertama adalah N1 jenis 1, N2 jenis 2, dan ada N total itu N besar. Dan ada juga N kecil itu dari banyaknya sesuatu yang diambil dalam percobaan tersebut, sehingga di sini punya rumus P X sama dengan K, maka dia karena di dalam percobaan itu ada 2 macam N, ada N1 ada N2 gitu ya, maka dia punya rumus seperti ini, yang mana P X sama dengan K, maka N1K
N1-nya adalah banyaknya N1, K-nya banyak yang diambil dari N1 ya. Kemudian N-N1, mengapa N-N1? Karena totalnya adalah N dikurang N-1, dikurang N1 ya, per N-K. Kenapa N-K? Totalnya adalah N kecil yang diambil, K-nya adalah yang sudah dari N1-nya. Per N besar, C, N besar, N kecil ya. Untuk jelasnya kita lihat contohnya. Dalam suatu percobaan, ada suatu kantong terdapat 10 bola merah dan 5 bola putih. Itu ya, ada bola merah 5, bola putih. Sorry, bola merah 10, bola putih ada 5 ya. Diambil 3 bola merah secara acak. Tentukan probabilitas memperoleh 0, 1, 2 dan 3 bola merah. Nah, ini ya. Jadi bisa kita lihat bahwa yang berwarna merah adalah merupakan N1, ada 10. Yang berwarna putih adalah N2, itu ada 5 bola putih ini ya. N total seluruhnya berapa? N1 tambah N2, itu ada semuanya ada berapa bola? Ada 15 bola, itu N besarnya ya. Akan diambil 3 bola, berarti akan diambil 3 bola, maka K-nya adalah 3 gitu ya. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini kalau terambilnya bola merah, maka dia P X sama dengan K 10K, C 10K dikali C 5, 3 min K per 15, 3. Mengapa seperti ini? Ada 3 bola yang diambil. Berarti yang merah bisa tidak ada, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Tukanya ini ya. Mengapa dia 10 bola merah? Kalau terambil 1 bola merah, maka K-nya 1. Mengapa dia 5? Ada 5 bola putih gitu ya. Terambilnya bolanya 3. Kalau K-nya sudah 1, maka K3 dikurang 1. Mengapa 15, 3? Ada totalnya 15 bola, diambil 3 bola gitu ya. Oke. Nah, contohnya sini. Untuk bola merah tidak ada terambil, maka dia PX sama dengan 0. 10 bola merah tidak ada yang terambil, maka C 10 kosong. Gitu ya. Kemudian bola putih ada 5. Diambil 3 bola. Kalau bolanya tidak ada yang merah, maka putih ada 3 kan begitu. Karena diambil 3 bola sekaligus ya. Per 15 5, 15 3 maaf. Mengapa 15 3? Dari 15 bola diambil 3 bola gitu. Maka dia kalau X sama dengan 0 tidak ada yang terambil warna merah, maka ada C 10 kosong dikali C 15 3 dibagi dengan C 15 3. Gitu, ya. Dapatlah nilai 0,02193 dan 7. Kalau untuk terambil 1 bola merah bagaimana? Dia menjadi C 10 1. Bola merah ada 10, terambil 1 bola merah. Bola putih ada 5, sehingga terambil bola putihnya ada 2. Mengapa? Karena diambil 3 bola. 1 bola sudah merah, berarti 2-nya putih ya. Dibagi dengan 15 3 atau C 15 3 dari 15 bola diambil 3 bola. 3 hasilnya seperti ini ya. Anda bisa ingatkan ya, menghitung kombinasi 10 1. C 10 1, maka dia 10 faktorial per 9 faktorial kali 1 faktorial. C 5 2 berarti sama dengan C faktorial per 2 faktorial kali 5 kurang 2 faktorial. Seperti itu ya. C 15 3 maka menjadi 15 faktorial per 3 faktorial dikali 15 kurang 3 faktorial. Ya, dapat nilai seperti ini. Nah, demikianlah untuk yang 2, untuk 3 juga sama, maka di total hasilnya sama dengan 1. Ya. Demikianlah penjelasan dari saya tentang distribusi binomial, distribusi Poisson, distribusi hipergeometris, yang mana kesimpulannya kalau distribusi binomial ada peluang gagal dan peluang sukses, yang mana peluang gagalnya dilambangkan dengan P, sukses dilambangkan dengan Q, kemudian dia punya rumus C, NX, NX gitu ya, kemudian P berpangkat X dikalikan dengan Q berpangkat N min X, itu untuk binomial ya. Kemudian Poisson jika N-nya terlalu besar dalam distribusi binomial, kemudian Q-nya terlalu kecil, maka menggunakan distribusi binomial dengan E berpangkat min mu dikali mu berpangkat X per X faktorial ya. Yang mana di sini bahwa untuk mu-nya adalah N dikali P.
Dan yang terakhir distribusi hipergeometris dengan menggunakan ada N1, ada N2, di total N besarnya N1 tambah N2, dan diambil beberapa bola misalnya, maka itu adalah N kecil, misalkan ada 15 bola, 10 merah, 5 putih, berarti dia ada total 15 bola. Diambil 3 bola, maka N kecilnya adalah 3, seperti itu. Mudah-mudahan bisa Anda pahami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa Anda pahami dengan sebaik-baiknya, bisa Anda mengerti. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu baru untuk Anda dan bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.